Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tangerang sejak 23 Desember 2024, Haji Nurul Komar bin Ahmad Yusri yang akrab disapa Abah Komar telah berpulang ke hadirat ilahi pada Rabu 8 Januari 2025 sekitar pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Komedian legendaris yang dikenal sebagai anggota grup 4 sekawan sekaligus seorang politisi itu meninggal dunia di usia 64 tahun setelah berjuang melawan kanker usus besar stadium 4D. Kepergian Abah Komar meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat yang mencintainya. Beliau dikenal tidak hanya sebagai sosok yang humoris dan menghibur, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang berkontribusi dalam dunia seni dan politik. Jenazah almarhum langsung dibawa ke rumah duka yang terletak di Kampung Korelet, Desa Ranca Kelapa, Tangerang. Rumah duka dipadati oleh keluarga besar, sanak saudara, dan kerabat dekat yang datang dari berbagai tempat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Tangis haru dan doa-doa pengiring kepergian beliau terus terdengar, menggambarkan betapa besar cinta dan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Udah sempat bilang kayaknya udah nggak sadar, begitu saya datang saya ajak ngaji, saya pijitin, sadar itu. Begitu saya pulang tahu-tahu dapat kabar masuk ICU, batin udah nggak bisa dibilang lah itu. Akhirnya jalan buat saya dulu. Makasih, mohon maaf kesalahannya. Kayak apa namanya, nggak berada di atas bumi, perasaan dia berpijak di ngawang-ngawang gitu, karena antara percaya dan tidak percaya. Kalau Mas Komar meninggal hari ini walaupun dalam keadaan sakit kritis, kan kemarin-kemarin juga bisa pulih lagi, dan bisa pikir, bisa datang, bisa kembali pulih dan dibawa lagi ke ruang perawatan. Para jamaah ini pada sayang sama Abah, ya kan, sosok Abah Komar apa ya, dalam artian masih teriang-yang bukan hanya di zaman milenial, ya kan, tapi di zaman bukan kolonial, tapi di zaman milenial seperti ini, ya kan, anak-anak masih mengenal sosok Abah Komar, gitu kan. Makanya di sinilah alhamdulillah, gitu kan, warga, masyarakat, jamaah, ya kan, takjiah, semua berdatangan, satu untuk mendoakan beliau, mendoakan Abah. Yang kedua ya sayang sama Abah. Ayah saya Abah Komar itu pun sangat mencintai keluarga, sangat mencintai ibundanya dan ayahandanya, kakek nenek saya. Jadi dari awal dia sudah, kalau misalnya papa mangkat ataupun meninggal dunia, papa mau di sebelah. Jadi udah dari dulu aja, udah mulai, udah pesannya seperti itu. Haji Komar pertama kali divonis mengidap kanker usus besar stadium 4C pada tahun 2021. Sebuah cobaan berat yang beliau hadapi dengan keteguhan luar biasa.
Setelah menjalani serangkaian perawatan termasuk kemoterapi dan prosedur medis lainnya, almarhum sempat dinyatakan sembuh dari penyakit tersebut. Namun di akhir tahun 2023, kanker kembali menyerang tubuhnya, membawa masalah baru pada ususnya. Kondisi ini memaksanya menjalani 8 sesi kemoterapi tambahan. Sayangnya, kanker pada usus besar tersebut telah menyebar ke organ lain, termasuk liver dan pankreas. Penyebaran ini memperburuk kondisi kesehatan Abah Komar secara signifikan, hingga tubuhnya pun semakin melemah. Meski demikian, sosok yang humoris dan penuh semangat ini tetap menunjukkan keteguhan hatinya. Dalam kesaksian para sahabat dan kerabat dekat, tergambar betapa almarhum tak pernah mengeluh sedikit pun, meski rasa sakit yang dideritanya tak terbayangkan beratnya. Cucu-cucu Abah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga kesehatan, jangan menyesal di tengah jalan. Ya. Di tahun lalu kita bilangnya ronde pertama beliau menghadapi kanker ini, itu beliau telah menjalankan proses kemoterapi selama 12 kali. Dan setelah 12 kali itu, setelah CT scan dan semuanya itu dianggap bersih. Mulai beberapa bulan yang lalu, itu Abah didiagnosa kembali. Karena kan untuk penderita kanker itu cukup umum terjadinya relapse atau timbul kembali gitu. Dan akhirnya pada saat itu setelah didiagnosa adanya penimbulan kembali kanker ini, kita mulai lagi pengobatan kemoterapi sampai dengan 8 kali. Dan akhirnya setelah pengobatan kemoterapi yang ke-8 itu sekitar 2,5 minggu yang lalu, Abah Komar terjadi komplikasi. Komplikasinya asmanya naik, asam lambungnya naik, dan akhirnya harus rawat inap di RSUD Kabupaten Tangerang. Dan sampai dengan hari ini, 2 hari terakhir ini beliau masuk ICU, dan akhirnya Abah Komar hari ini meninggal dunia. Mas Komar itu orang yang nggak pernah ngeluh dia. Jadi kalau habis kemo dalam keadaan sakit, kemudian ada acara barengan, baik yang bareng maupun sendirian, dia nggak pernah cerita sama jemaah kalau dia lagi sakit. Tapi udah lengan aja di panggung. Tapi dia tetap bertahan dan berusaha untuk tampil prima walaupun goyang-goyang gitu. Komar itu adalah di kelompok oke, secara tunggal juga dia oke gitu. Jadi karirnya kan cukup panjang. Yang saya salut ketika operasi usus kalau tidak salah ya. Dan kalau tidak salah ususnya pun disimpan di luar gitu, kantong di luar gitu. Cukup berapa tahun itu ya, hidup seperti itu ya? Dan itu seperti orang yang tidak punya penyakit, kayaknya nggak sakit, happy aja gitu. Sebenarnya pesan terakhir Abah sesuai yang ada di sosial media Abah gitu. Abah itu punya pesan terakhir waktu pas lagi dirawat inap di RSUD Kabupaten Tangerang. Itu pencegahan lebih baik dari pengobatan. Itu karena Abah merasakan sendiri dari penyakit yang kanker yang dia alami gitu. Itu adalah pesan terakhir Abah untuk cucu-cucu Abah, kita sebut ya. Semua orang yang mencintai Abah Komar kita sebutnya cucu-cucu Abah, dan itulah pesan terakhir dari beliau. Abah itu, Pak Haji Komar itu sosok orang tua, guru, ya kan, abang juga yang mana mengajarkan Dausyah sebagai junior yang mengajarkan gimana cara melawak, ya kan saat itu terus juga melawak itu bukan hanya main coret-coret, bukan hanya gimmick-gimmick kayak begitu, dorong-dorongan, tapi harus ini panggung, situasi penonton kayak gimana dan materi-materi kayak gitu. Itu dan beliau totalnya itu yang harus kita sebagai juniornya harus belajar seperti Abah totalitas. Beliau itu pelawaknya para pelawak, jadi di tengah orang-orang yang komedian aja beliau selalu menghibur. Ya, ada aja hal-hal unik yang dilakukan beliau yang
membuat kita semua tuh terhibur. Pasti beliau sih orang yang penuh dengan keseruan. Buat kita juga yang junior pada waktu saya baru kenal juga sosok senior yang mengayomi, banyak memberikan pelajaran, berbagi tentang bagaimana dunia komedi. Saya sering banget tuh berpikiran sama beliau.